Lo pernah ngerasa kayak hidup lo tuh muter di tempat. Gaji naik, tapi tabungan enggak kemana-mana. Udah kerja keras tiap hari, tapi di akhir bulan lo tetap harus mikir 2 kali buat beli ayam geprek. Dan lo mulai nanya ke diri lo sendiri, sebenarnya yang salah apaan sih? Dunia ini nggak adil atau otak gua yang error? Nah, tenang, lo nggak sendirian. Tapi masalahnya bukan dunia yang jahat. Yang jahat tuh sistem di kepala lo sendiri. Cerita ini bakal ngebongkar sesuatu yang selama ini lo pikir nggak penting. Gimana uang bisa ngerusak, bahkan ngebentuk cara kerja otak lo. Iya, otak lo. Si benda lunak di kepala itu ternyata punya cara aneh buat nanggepin uang. Dan seringkali justru gara-gara reaksi otak itulah lo jadi susah kaya. Gua kasih contoh. Ada 2 orang. Yang satu namanya Raffi, kerja kantoran, gajinya cukup. Yang satu lagi namanya Guntur, pengusaha kecil yang lagi merintis. Dua-duanya punya impian yang sama, pengin bebas finansial. Tapi tiap kali Raffi dapat gaji, hal pertama yang dia pikirin adalah, gua harus ngerasain hasil kerja keras gua. Dia langsung beli barang, nongkrong, makan enak, atau sekadar ngasih hadiah ke diri sendiri. Sementara Guntur tiap kali dapat untung, dia mikir, gimana caranya biar duit ini bisa balik lagi ke gua dalam bentuk yang lebih gede. Nah, disinilah otak mereka berdua mulai main peran. Karena di dalam kepala lo ada sistem yang disebut reward system. Itu bagian otak yang bertugas ngasih rasa senang waktu lo dapat sesuatu, apalagi uang. Tapi bedanya, ada orang yang ngejar rasa senang itu langsung, dan ada yang bisa nahan dikit buat dapat hasil lebih besar nanti. Dan percaya atau enggak, bedanya cuma di situ. Tapi efeknya bisa nentuin apakah lo bakal miskin terus, atau akhirnya bisa keluar dari lingkaran itu. Uang itu kayak gula buat otak. Begitu lo dapet, dopamin naik, lo ngerasa senang, puas, berharga. Tapi dopamin itu kayak teman yang manis, tapi beracun. Karena makin sering lo ngejar rasa senang instan, otak lo makin males mikir jauh ke depan. Lo mulai kebiasaan nyari hadiah cepat dari setiap usaha. Lo pengen hasil sekarang, bukan nanti. Lo pengen gaji cair, langsung bahagia. Padahal yang bikin orang kaya bukan uangnya, tapi sabarnya. Gue pernah ketemu orang yang hidupnya kelihatan sederhana banget. Baju biasa, rumah kecil, nggak neko-neko. Tapi pas ngobrol, ternyata asetnya miliaran. Nggak pamer, nggak gaya. Dia bilang gini ke gue nggak pernah mau kalah sama dopamin gue sendiri. Gue diem. Karena itu kalimat yang dalam banget. Orang kaya bukan karena dia pinter cari uang, tapi karena dia bisa ngatur reaksinya terhadap uang. Sekarang lu coba pikir, waktu lu dapat gaji, apa yang lu rasain duluan? Seneng kan? Otak lu langsung kasih sinyal, lu layak buat nikmatin ini. Dan bener, lo memang layak. Tapi masalahnya, kalau setiap kali lo dapat uang, lo langsung buang buat kesenangan, otak lo nggak pernah belajar tentang nunda kepuasan. Padahal di dunia nyata, semua hasil besar datang dari kemampuan buat nunggu. Anak kecil yang bisa nahan diri buat nggak makan permen dulu, nanti dikasih 2. Itu eksperimen psikologi yang udah terkenal banget. Nah, di dunia dewasa, yang bisa nahan buat nggak foya-foya dulu, bakal dapat kesempatan buat ngelipat gandain uangnya nanti. Tapi kebanyakan dari kita gagal bukan karena miskin uang, tapi karena miskin kontrol. Lu tahu nggak kenapa orang miskin sering dan ngerasa capek terus? Karena otaknya kerja 2 kali lebih berat. Beneran. Otak orang yang terus-menerus mikirin kekurangan uang itu masuk ke mode bertahan hidup. Setiap hari penuh stres, penuh rasa takut, dan penuh keputusan kecil yang nguras energi mental. Lo mikir, beli nasi padang apa, masak sendiri, isi bensin sekarang atau besok. Semua keputusan itu kecil, tapi efeknya besar banget buat otak. Sampai akhirnya lo nggak punya tenaga buat mikir strategi besar. Otak yang stres karena uang nggak bisa mikir jernih. Dia cuma fokus ke gimana caranya bertahan hari ini. Dan itu kenapa banyak orang nggak bisa naik level. Mereka sibuk banget ngadepin hari ini sampai nggak punya ruang buat mikirin besok. Ironisnya, makin stres lo mikirin uang, makin sulit lo ngendaliin uang itu. Karena dopamin lo bakal nyari pelarian. Dan pelarian paling gampang adalah belanja, makan enak, scroll TikTok, nonton hal-hal yang bikin lo lupa sama kenyataan. Itu sebabnya banyak orang miskin yang waktu dapat rezeki justru langsung ngabisin. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena otaknya pengen ngerasa bebas sejenak dari tekanan. Lo ngerasa menang padahal lo lagi jatuh ke perangkap kecil yang sama, ngasih makan dopamin lo tanpa sadar. Dan sistem ini udah berjalan lama banget. Dari kecil lo udah diajarin kalau uang itu buat dibelanjain, bukan buat dikembangin.
Lo dikasih uang jajan, lo langsung diajarin cara habisin, bukan cara ngatur. Sekolah nggak pernah ngajarin lo gimana cara ngelola emosi waktu megang uang. Nggak ada pelajaran psikologi keuangan di kurikulum. Padahal itu fondasi paling penting. Uang itu cuma alat, tapi otak lo yang nentuin arahnya. Kalau otak lo masih nyari sensasi cepet, lo bakal terus ngejar rasa puas sesaat. Tapi kalau otak lo udah bisa nahan, bisa sabar, bisa bilang, gua tahan dulu sekarang, biar nanti dapat lebih banyak. Lo mulai menang perang yang nggak kelihatan. Perang antara lo dan diri lo sendiri. Coba lo inget terakhir kali lo punya duit lebih. Apa yang lo lakuin? Lo invest, lo nabung, atau lo bilang ke diri lo, hidup cuma sekali. Nah, itu dia masalahnya. Lo nganggep kesenangan sekarang lebih berharga dari kebebasan nanti. Lo nggak salah, tapi lo bakal bayar mahal. Karena setiap keputusan kecil yang lo ambil buat ngejar senang instan, itu kayak nyolong masa depan lo sendiri. Gue pernah ngobrol sama temen gue yang tiap bulan ngeluh soal uang. Dia bilang, gue udah kerja 10 jam sehari, tapi kenapa tetap aja segini-segini aja ya? Gue tanya, lo catat nggak kemana aja duit lo? Dia jawab, ngapain dicatat? Kecil juga gajinya. Nah, di situ poinnya. Karena lu nganggep uang lu kecil, lu jadi nggak menghargai arah perginya. Padahal justru dari yang kecil itu, lu bisa ngelatih kontrol. Otak lu nggak peduli seberapa besar uangnya. Yang dia peduli adalah pola. Kalau lu biasain diri buat ngatur Rp1.000 dengan sadar, otak lu bakal kebentuk buat ngatur 1 juta. Tapi kalau lu biasa ngejar rasa puas dari 50.000, lu juga bakal ngelakuin hal yang sama waktu punya 5 juta. Lu bakal belanja hal-hal yang nggak perlu demi rasa puas yang cepat, karena otak lu udah terbiasa nyari dopamin dari sana. Dan disitulah jebakan sesungguhnya. Orang miskin bukan cuma kekurangan uang, mereka kekurangan ruang di otaknya buat mikir panjang. Dan selama ruang itu penuh sama stres, rasa takut, dan kebutuhan instan, nggak ada strategi keuangan yang bisa jalan. Lu bisa diajarin investasi, bisnis, atau ngatur pengeluaran, tapi kalau otak lu masih dikontrol sama dopamin, lu bakal jatuh ke lubang yang sama lagi dan lagi. Makanya kalau lu pengen keluar dari kondisi sekarang, lu harus mulai dari dalam dulu, dari otak lu. Lu harus sadar bahwa uang itu bukan cuma angka, tapi sinyal. Setiap kali lu dapat uang, otak lu nentuin, ini buat seneng sekarang atau buat hidup yang lebih tenang nanti, dan jawaban itulah yang nentuin arah hidup lu ke depan. Jadi gini, kalau lu udah ngerti gimana otak bisa dikendalikan sama uang, sekarang waktunya lu balikin kendali itu. Karena selama otak lu masih dikasih makan sama rasa puas instan, lu bakal terus ngerasa miskin walau duit lu bertambah. Lu harus pelan-pelan latih otak lu buat nikmatin proses, bukan hasil cepet. Lu tahu kenapa orang kaya kelihatan tenang? Karena otaknya udah biasa mikir jauh ke depan. Mereka nggak ngerasa panik waktu duit keluar karena mereka tahu duit itu muter. Tapi orang miskin, setiap kali duit keluar langsung ngerasa kehilangan. Wah, tinggal segini gimana nanti? Otak lu langsung panik. Padahal rasa panik itu justru bikin lu nggak bisa mikir rasional. Cara pertama buat ngebenerin otak lu itu simple. Sadarin pola lu sendiri. Setiap kali lu pengen beli sesuatu, tanya ke diri lu, ini gua butuh atau pengin? Bener-bener tanya, jangan asal. Karena otak lu bakal berusaha meyakinkan lu kalau semua keinginan itu kebutuhan. Lu pengen beli sepatu baru, padahal yang lama masih bagus, tapi otak lu bilang, biar semangat kerja. Lu pengen nongkrong tiap malam minggu, otak lu bilang, biar nggak stres. Padahal lu lagi nambah stres jangka panjang karena keuangan lu bocor halus. Latihan kedua, bikin otak lu tahan lapar dopamin. Caranya bukan dengan ngelarang diri lu seneng, tapi dengan ngatur dosisnya. Misalnya, kalau lu biasa jajan kopi mahal tiap hari, coba ganti jadi 2 kali seminggu. Kalau lu biasa scrolling 3 jam tiap malam, coba potong setengah. Tujuannya bukan hemat waktu atau uang, tapi ngelatih otak lu biar nggak selalu butuh rasa senang cepat. Karena orang yang bisa nahan dopaminnya, dia bisa nahan impuls. Dan yang bisa nahan impuls, dia bisa punya arah hidup yang lebih stabil. Lu pernah lihat orang yang bisa disiplin banget soal uang? Mereka nggak punya kemampuan ajaib. Mereka cuma punya kontrol yang udah dilatih lama. Otak mereka udah biasa ngerasa tenang walau belum dapat hasil sekarang. Itu hasil latihan kecil yang dikumpulin terus-menerus. Sama kayak orang yang latihan otot. Lo nggak bisa langsung kuat dalam seminggu, tapi kalau lo push up tiap hari, hasilnya bakal kelihatan. Nah, ngatur uang juga gitu. Tapi yang dilatih bukan tangan, melainkan pikiran. Sekarang bayangin otak lo kayak taman. Kalau lo tiap hari siram dengan kebiasaan buruk, kayak belanja impulsif, marah waktu duit keluar, atau nyalahin nasib, taman itu bakal tumbuh liar. Tapi kalau lo rawat dengan kesadaran, disiplin kecil, dan rasa tenang, pelan-pelan taman itu jadi subur. Ide-ide tumbuh, peluang muncul, dan lo mulai bisa ngelihat arah yang lebih jauh. Ada satu hal penting yang jarang disadarin. Uang itu nggak pernah datang ke orang yang haus.
Kedengeran aneh ya, tapi emang gitu. Otak yang haus uang itu kayak orang dehidrasi di padang pasir. Dia bakal minum apapun yang kelihatan kayak air, bahkan kalau itu cuman ilusi. Lo jadi gampang tertipu, gampang ikut tren investasi bodoh, gampang percaya janji cepat kaya. Dan begitu gagal, lo makin trauma sama uang. Lo mikir uang itu jahat, padahal yang jahat bukan uangnya, tapi cara otak lo nanggepin uang itu. Gua kenal satu orang yang dulu kerja di toko kelontong. Gajinya kecil banget, tapi tiap kali dia dapat uang, dia punya ritual catat. Beneran dicatat satu-satu, bahkan uang 2.000 pun dia tulis. Orang-orang ngetawain dia, katanya ribet banget. Tapi 5 tahun kemudian, dia buka toko sendiri. Bukan karena gajinya besar, tapi karena otaknya disiplin. Setiap catatan, itu bikin dia sadar arah hidupnya. Setiap rupiah punya makna. Itu yang bikin otaknya tenang. Karena waktu lo ngerti kemana uang lo pergi, lo nggak takut lagi sama uang. Ngatur uang bukan cuma soal angka, tapi soal identitas. Lo harus ubah cara lo ngelihat diri lo sendiri. Kalau di kepala lo masih tertanam kalimat, gue orang miskin, maka otak lo bakal terus cari bukti buat ngedukung kalimat itu. Lo bakal nyari alasan, kenapa lo nggak bisa kaya, kenapa dunia nggak adil, kenapa rezeki lo susah. Tapi kalau lo ubah, jadi gue lagi belajar jadi orang yang bisa ngatur uang, otak lo mulai kerjasama. Dia mulai nyari cara, bukan alasan. Dan yang paling menarik, saat lo mulai bisa nahan diri, otak lo bakal mulai ngerasa puas dari hal-hal kecil yang dulunya lo anggap biasa. Lo mulai nikmatin lihat saldo yang nggak berkurang. Lo ngerasa bangga waktu bisa bilang enggak ke godaan kecil. Itu dopamin juga, tapi versi yang sehat. Karena sekarang otak lo dapet rasa senang dari kontrol, bukan dari pelarian. Lo juga harus ngerti satu hal yang sering disalahpahami, orang kaya nggak kerja buat uang, tapi buat makna. Mereka udah lewat fase ngejar rasa aman. Otak mereka udah nggak lagi reaktif tiap kali lihat uang. Justru mereka bisa fokus mikir jangka panjang, karena otak mereka nggak dikontrol sama rasa takut kekurangan. Itu yang harus lu tiru. Bukan gaya hidup mereka, tapi cara pikirnya. Mulai dari hal kecil. Misalnya, lu tentuin satu tujuan finansial yang bisa lu capai dalam waktu dekat, tapi nggak instan. Contohnya, nabung 200.000 per minggu buat 3 bulan. Tujuannya bukan semata-mata uangnya, tapi buat ngelatih sabar lu. Setiap kali lu pengen ambil uang itu, lu lawan dengan satu kalimat, gua lagi latihan ngatur otak gua. Lakuin terus sampai lo ngerasa nunggu itu nggak nyakitin lagi. Di situ lo udah naik level. Dan kalau suatu hari lo ngerasa capek karena hasil belum kelihatan, ingat satu hal, otak butuh waktu buat ngeprogram ulang kebiasaan. Butuh waktu buat ngelawan sistem dopamin yang udah kebentuk bertahun-tahun. Tapi setiap kali lo berhasil nahan diri satu langkah, lo lagi ngerusak pola lama dan ngebangun yang baru. Nggak usah buru-buru kaya. Fokus dulu buat tenang. Karena tenang itu pondasi buat kaya beneran. Gua nggak bilang jadi kaya itu gampang, tapi gue yakin semua orang bisa keluar dari pola miskin asal mulai dari dalam kepala dulu. Karena yang miskin bukan dompet lo, tapi sistem di otak lo yang nggak bisa bedain antara butuh dan pengin, antara sabar dan serakah, antara nikmat sekarang atau tenang nanti. Begitu lo sadar dan mulai ngatur ulang reaksi lo terhadap uang, hidup mulai berubah. Dan lucunya, saat lo udah nggak terlalu kejar-kejaran sama uang, justru uang datang. Karena otak lo udah jernih, lo bisa lihat peluang yang dulu nggak kelihatan. Lo bisa ambil keputusan dengan tenang. Lo nggak lagi digerakkan rasa takut, tapi rasa tahu arah. Dan saat itu terjadi, lo bakal ngerasa satu hal yang dulu jarang banget lo rasain. Cukup. Itu bukan berarti lo berhenti berkembang, tapi lo berhenti ngerasa kurang. Karena sekarang lo udah ngerti, uang nggak bisa bikin lo tenang, tapi pikiran yang tenang bisa bikin lo punya uang. Dan dari situ, lo mulai keluar dari lingkaran yang selama ini ngurung lo. Jadi kalau sekarang lo ngerasa masih miskin, jangan buru-buru nyalahin dunia. Coba lihat ke dalam kepala lo sendiri. Siapa yang sebenarnya lagi megang kendali, lo atau uang?